live Facebook Ahmad Denny. Nih, Coach pasti sehat ya? Insya Allah selalu sehat. Harus sehat. Insya Allah selalu, yakin sehat. Yakin sehat ya. Tapi selain itu juga tentunya mesti ada semacam stepping atau prosedur atau bahkan berbagai hal yang tidak hanya afirmasi dalam diri kita saja, tetapi kemudian secara eksternal harus ada stepping yang harus kita lalui. Iya. Berbicara mengenai afirmasi diri ini, pagi nih Coach, dari rumah tuh sempet yang wah ini kayaknya telat deh sama Coach ya. Macet ya. Macet banget ya. Kondisinya emang unpredictable banget ya, nggak bisa diprediksi ternyata. Nah, di tengah kemacetan saya cari sesuatu, bukan cari, saya berusaha untuk mencari informasi melalui radio atau lagu-lagu yang kemudian bisa menumbuhkan semangat gitu ya, bahwa kemudian saya menanamkan bahwa saya akan tetap baik-baik saja nih, berarti di tengah kemacetan gitu ya. Kemudian bagaimana kemudian saya memiliki responsibility terhadap yang terjadi secara eksternal gitu ya. Nah, ada dua hal kunci dalam diri yang tadi saya udah keluarkan nih. Yang pertama afirmasi, yang kedua respon, bagaimana saya mengeluarkan kemampuan saya untuk merespon lingkungan yang terjadi secara eksternal. Oke, yang Coach ya. Nah, itu nanti yang Rama ingin tanyakan di malam kesempatan hari ini, tapi kita akan terus mengerucut pada tema afirmasi diri gitu ya. Tapi ternyata memang tidak hanya itu saja ya Coach ya, ternyata. Betul. Jadi sedikit saya sampaikan, mungkin ada beberapa rekan-rekan yang bertanya-tanya atau lupa, kayaknya sudah tahu semua tapi lupa apa itu pengertian afirmasi. Iya. Jadi afirmasi itu pernyataan-pernyataan positif dan spesifik yang ditujukan kepada diri sendiri, masih membantu untuk berpikir positif dan menjauhkan kita dari sabotase katanya. Sabotase apa tuh? Sabotase diri. Jadi sabotase itu tindakan-tindakan perusakan yang dilakukan secara terencana. Nah, jadi ternyata bisa direncanakan. iya, ternyata. Jadi afirmasi itu intinya bagaimana setiap kejadian apapun yang kejadian kita tetap harus positive thinking dan semuanya kuncinya di diri kita, bukan di luar sana. Jadi apapun yang terjadi, ini saya harus apa, bukan orang lain harus apa. Jadi semua dari diri kita semua harus mindset ya, mengeluarkan pikiran-pikiran positif sehingga nanti kita akan tetap punya energi positif. Oke, nah untuk membangun itu kita perlu yang namanya upaya afirmasi. Iya. Caranya itu tadi yang tadi disampaikan oleh Coach. Caranya yang bagus-bagus aja. Mencari kata yang kemudian dirangkai menjadi sebuah kalimat, ya kita tularkan, kita influence diri kita tuh dari diri kita juga. Betul. Ya. Biasa banget. Ya. Jadi semuanya image-nya, imajinasinya, bukannya sombong ya, tapi untuk diri kita sendiri. Saya bisa. Suatu saat saya bisa. Jangan pernah berpikir saya nggak bisa. Saya suatu saat saya bisa akan seperti ini. Saya seperti ini. Jadi seperti kita itu arsitek diri kita sendiri. Ya. Jadi arsitek itu membuat bangunannya dan isinya kita juga yang isi. Jadi bukan ketergantungan dengan orang lain yang mengisi bangunan yang kita gambar atau kita rencanakan, tapi diri kita sendiri. Jadi kebayang ya bagaimana kita mengkonstruksi, gimana nih Rahma mengkonstruksi diri Rahma tuh yang kemudian memiliki kepercayaan pada diri sendiri, ya. Kemudian memiliki, kalau dalam istilah dan atau perspektif Islam tuh husnuzon, ya, berbaik sangka pada diri sendiri. Betul. Tapi tidak sekonyong-konyong, ada yang mesti dibangun, ya, melalui kata-kata gitu ya. Iya nggak kan? Kemudian dari kata-kata itu kita menularkan semesta, ya. Di sekitar kita itu tiba-tiba saja membentuk kebaikan-kebaikan gitu ya, karena kebaikan-kebaikan itu kita konstruksi gitu ya. Luar biasa nih caranya. Kayaknya kita mesti buka kunci-kunci lainnya dari Coach Denny ya. Ngobrol santai ya. Kenapa saya kesana? Karena pengen banget nih ketemu bareng yang sudah bergabung di virtual ya. Iya. Oke Coach, boleh dong dijelaskan lebih banyak lagi mengenai afirmasi di kesempatan malam hari ini untuk semua dulur-dulur kopi hangat di ruang dengar masing-masing. Ya, contoh saya satu nih ya.
kita harus punya kata-kata untuk diri kita sendiri, kata-kata yang positif. Contoh ada kata, tubuh saya adalah tubuh yang sehat, itu yang simpel. Jadi dari kita sendiri, walaupun kita sakit, tetap kita harus berpikir, berafirmasi diri bahwa tubuh kita sehat. Jadi untuk teman-teman saya semua, teman-teman di Facebook, online dimanapun berada, pokoknya semua kuncinya di pikiran. Jadi kalau kita pikirannya positif, insya Allah penyakit apapun mampirnya sebentar. Jadi harus terus bilang tubuh saya sehat, saya pintar. Bukannya sombong ke orang, tapi dalam diri aja. Saya mampu. Saya pernah pas awal-awal COVID ini, saya kan tinggal di Cileunyi ya. Saya tinggal di Cileunyi yang notabene itu dingin, cuacanya dingin ya, di bawah Bandung. Apalagi di gunung perbatasan. Iya, Antara perbatasan. Bandung sama Kabupaten Bandung. Iya, Bandung Ngicet gitu ya. Kadang-kadang tadi aku gitunya Bandung Iya. coret gitu. Jadi minggu pertama COVID itu saya 39 derajat Celcius suhu badan saya. Luar biasa. Wah, istri saya panik nih. Wah, cepat ke dokter, cepat ke dokter. Saya Seperti yang kemudian kemana gitu ya pikirannya? Terima dengan gitu. saya karena saya selalu menyampaikan hal-hal yang positif kepada teman-teman dan diri saya, dan pada saat ketemu peserta, saya jadi ingat loh, saya terus mengarahkan untuk mengingatkan teman-teman untuk selalu positif, padahal saya nggak positif. Jadi saya pada saat 39 derajat itu istri saya panik, wah sampai tidurnya nggak mau kamar main beda kamar. Terus saya disuruh ke rumah sakit, saya bilang enggak, saya sehat, enggak saya, tapi tetap saya istirahat, makan banyak, pikiran tenang, pikiran positif, minum madu dan istirahat. Dan alhamdulillah dengan kekuatan afirmasi diri itu proses kesembuhannya cepat. Bukan berarti kita tidak perlu bantuan obat, tetap obat ada, tapi yang nomor satu adalah afirmasi diri, itu yang nomor satu diutamakan. Obat perlu, istirahat juga perlu. Jadi semua harus di blended. Kalau zaman sekarang kan banyak istilah blended ya. Pembelajaran aja blended. Iya, blended semua, blended everything for your life in the future. Semua dipakai. Tidak bisa kita juga hidup juga IT minded doang. Kita harus juga di blended dengan konservatifnya, ya kan? Dan kita juga harus yang belum maksimal IT-nya juga jangan minder. Kita bisa, saya bisa IT kalau saya berkomunikasi dengan komunitas yang IT. Gitu. Pokoknya bisa. Masalah hasil belakangan. Yang penting yang tadi husnuzon. Itu yang salah satu. Jadi coach kendati contoh gini ya, ini nggak nyambung dikit nih sama rasa sakit gitu ya. Nah, Rahma dan beberapa sahabat nih di masa kemarin tuh kita sempat yang ngobrol-ngobrol gitu ya. Teh Krista namanya, Teh Krista mudah-mudahan kita lagi ini ya stay ya. Kita chattingan nih, kenapa sakit ya? Iya nih, kulit itu lagi kayaknya ngerespon kondisi eksternal gitu ya, lingkungan gitu. Jadi memang ternyata di saat yang sama tuh saya juga sedang mengalami itu. Jadi merah-merah, gatal-gatal gitu. Kayaknya dulur-dulur pemirsa FB juga mengalami hal yang sama ya, sebagian kecil mudah-mudahan ya, karena itu merupakan respon internal terhadap respon awal gitu ya, yang diberikan oleh tubuh kita kepada yang cuaca begitu ya, lingkungan gitu ya. Dan nah itu terjadi pada Rahma juga, sempat yang ingin wah nih, saya harus kuat, saya harus sehat, saya harus sehat. Dan pokoknya afirmasi itu saya lakukan dengan kata-kata bahwa saya sehat, insya Allah hanya sebentar ya. Tapi tetap ya coach ya, walaupun afirmasi diri itu kita yakini bahwa 50% dari solusi. Betul. Ya, 50% dari solusi, tapi tetap seperti coach lakukan yang contohkan tadi, bahwa ternyata selain afirmasi juga mesti ada dukungan eksternal tadi ya. Kalau terkait juga dengan apa yang sedang kita alami gitu ya, kalau misalnya secara fisik kita sedang sakit dan perlu dukungan medis gitu ya, ya mesti ke dokter lah gitu ya, minimal konsul gitu ya, apa sih yang sedang terjadi gitu. Kalau secara psikologis ya tentunya pada seseorang yang memang memahami gitu ya. Dan seperti katakan tadi bahwa memang apa yang terjadi di diri kita juga tidak terlepas dari
apa yang sedang dipikirkan, yang terlalu dalam gitu ya coach ya. Yang Gitu. terpenting itu jangan sampai kita mengartikan segala sesuatu tuh segala-galanya. Afirmasi diri itu nomor satu, obat itu nomor satu tidak ada. Tidak, ya. Ya, tapi dikombinasikan. Tapi memang utamakan adalah diri kita dulu. Gitu kan. Contoh saya pernah cerita ya, nggak apa-apa kan, santai kan, ngopi sambil Santai, ngopi ya. ya. Tapi by the way kopi saya belum datang nih coach. Emang ngopi ya? Ngopi juga. Oh, jadi saya itu pernah sakit flu misalnya, sakit flu. Terus saya coba salah satu produk A, ya obat warung, nggak sembuh. Terus coba produk B, nggak sembuh juga. Produk C, pas produk C sembuh. Bukan berarti produk C yang hebat. Produk A, produk B juga ada kontribusi untuk kesembuhan diri saya, tapi kontribusi yang lebih luar biasa dalam kesembuhannya itu bukan obatnya, mindset kita, pikiran kita, keyakinan kita. Hidup tuh harus yakin. Kalau nggak yakin nggak usah hidup katanya, kasarnya gitu kan. Positive thinking terus ya, apapun yang terjadi itulah sesuatu yang terbaik buat diri kita. Dan untuk pembelajaran kita juga harus memaafkan orang-orang yang telah menzalimi kita tanpa harus kita membalasnya, karena apapun nanti itu terbaik. Kita jangan takut ke depan seperti apa, jangan terlalu baper dengan masa yang lalu, ya jalan yang sekarang kan dengan positif terus. Kalau kita nggak positif, jangan nanti energi kita jadi juga tidak positif. Jadi kalau kita pikiran positif, energi kita positif, dan nanti aura-aura lingkungan juga berbawa positif. Coba kalau semuanya menerapkan afirmasi diri, saya yakin masing-masing individu menerapkan afirmasi diri, organisasi kelompok juga luar biasa akan positif terus. Gitu. Jadi kan saya sering juga bilang no blame others, jangan menyalahkan siapa. Solution oriented, solusi orientasi pada hasil. Dan kita harus trust kepada diri kita, trust bahwa saya mampu untuk mengerjakan segalanya. Tapi dalam diri aja, jangan ngomong ke orang lain. Gue mampu, itu namanya sombong. Tapi dalam hati aja. Ya self talk. Ya Allah, saya mampu. Ya nggak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Jadi self talknya diri kita dengan Sang Pencipta. Itu yang. Kalau akan potong, kalau cara mengatasi berhome orang tua yang begitulah, mengatasi bagaimana sih? Orang tuanya seperti apa? Brutal, emosional, Orang tuanya. orang tuanya atau Jadi pertengkaran. di sini ada saya ngumpulin kata-kata yang bagus ya. Jadi kita perlu mengampuni setiap orang yang merugikan kita di masa lalu, dan kita juga berdamai dengan mereka. Ini damai aja. Anggap saja iklan. Kalau dia marah, kita marah, marahnya makin ramai. Ya. Tapi kalau dia marah, kita diam, mendoakan dan self talk, ya Allah, kan yang menggerakkan yang marah ke kita juga Sang Pencipta. Itu yang terbaik. Ya. Jadi damaikan diri kita, jangan terpancing emosional. Emosi nomor satu. Nah, mungkin maaf ya, ada salah satu orang tua yang maaf ya, sumpah serapah. Ya. Ada yang terjadi apa orang ibunya atau bapaknya yang mengakibatkan ke anak. Iya. Jadi caranya pelan-pelan. Tetap seorang anak tidak boleh melawan orang tua toh. Ya. Bilang aja dengan body language, intonasi, volume ya. Ma, papi, papi misalnya. Papi apa bapak ya manggil? Ma. Manding bapak gitu ya. Ma, hati-hati dong ngomongnya, nanti kena ke aku, nanti mama juga rugi. Bukan anak mama, kayak gitu. Tapi kita jangan emosional. Kuncinya ke sini. Kalau misalnya bila mana si orang tua tersebut tidak menerima, Oh, kita hanya berusaha. Kita tidak bisa memaksa orang lain menerima apa yang kita lakukan. Ya, kita berusaha saja terus. Karena ada orang yang langsung menerima, ada orang beberapa kali berusaha baru menerima. Kan gitu. Kan pernah saya sampaikan, saya akan kecewa kalau saya berharap segala sesuatu berubah dengan cepat. Bisa jadi mungkin lawan bicara kita emosi dengan, nah sepertinya emosi dengan kita, sebenarnya dia tidak emosi dengan kita. Cuman ada rasa sakit di kepala, ya di depan ada kita gitu, ya, kita yang kan gitu. Jadi objek gitu ya. Jadi kan jadi objek. Pernah tuh saya sudah lagi viral kalau nggak salah ya.
mau diperiksa COVID ya di hidungnya kan disorot, Iya. itu ada yang pakai APD kanan kiri, yang kiri dipijit. Mohon maaf, itu kan nggak sengaja, itu nggak marah, nggak kesel sama dia kan. Refleks. Refleks. Nah, jadi kalau Oh, itu kira juga nyampe juga sama konsep ya. nyampe. Kemudian kuota saya masih ada. Kalau udah habis nggak nyampe. jadi dia kan itu namanya bisa jadi dia nggak marah sama kita, dia refleks saja. Nah, kita yang selalu menerapkan dan berusaha menerapkan afirmasi diri sehingga tidak ada terjadi gesekan yang lebih parah. Sama mama saya juga dulu agak sedikit keras, kan ada turunan Banten kan keras, tapi baru kerasa sekarang. Mungkin kalau dulu saya tidak dikeraskan sama orang tua, mungkin saya agak loyo menghadapi perubahan kehidupan yang benar-benar, apalagi di Jakarta kota besar, Bandung kota besar. Sekarang kan saya berjawabnya itu berkahnya sekarang Ya. Firasat manfaatnya. orang tua itu emang benar-benar tajam. Bagaimana menyiapkan putranya itu 20 tahun ke depan. Enggak 21. Oh, 20. Kebilangan ya. Oke, Coach. Nah, Indonesia maju nih. Maju, merdeka, Merdeka. afirmasi diri dan afirmasi untuk Indonesia. Memang Indonesia ini luar biasa ya. Ada ras, suku, agama, ya, latar belakang, politik dan lain-lain, itu semuanya harus dalam rangka mempererat, memperekat persatuan Indonesia. Jadi saya yakin sekarang juga saya akan sedikit tambahkan, saya tidak bilang Indonesia maju, tapi Indonesia makin maju. Sekarang saya yakin sudah maju gitu. Ini afirmasi untuk Indonesia. Iya, ini dari saya nih kenang-kenangan nih ya. Indonesia makin maju. Artinya kalau saya bilang Indonesia makin maju, sekarang sudah maju. Betul. Gitu. Setuju. Setuju ya? Setuju aja, kasihan saya. Pakai banget ya. Pakai banget. Iya. Jadi ada kata kemarin tuh saya ingat ya. Jadi semua teman-teman dimanapun berada, karena kita Bhinneka Tunggal Ika, kita harus punya integritas, punya kecerdasan, dan punya energi. Energi salah satunya afirmasi. Kalau pikirannya positif, energi keluar positif. Kecerdasan itu ada berbagai macam, ada ISQ, IQ, emosional, spiritual, dikombinasi blended tadi. Kalau bahasa umumnya, bahasa Inggrisnya knowledge, skill, attitude. Kalau bahasa pemerintahnya sesuai dengan Undang-Undang ASN tahun 2014 adalah ada 3 juga, kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi sosial kultural. Nah, itu semua kalau di birokrasi harus dikemas dengan tentang ilmu pemerintahan. Jadi itu sebenarnya. Nah, integritas tuh ya kita harus sesuai norma dasar yang berlaku di organisasi, ada kode etiknya, ya, kode perilakunya, dan kita tuh ASN itu harus netral. Pokoknya afirmasi diri untuk diri kita, bukan untuk menunjukkan ke orang lain. Takutnya kalau untuk menunjukkan orang lain itu jatuhnya sombong didengar. Itu afirmasi diri. Ini lebih ke rendah hati akhirnya. Bisa jadi, tapi tetap positif. Bukan rendah diri ya, ada rendah hati, low profile, high profit. Low profile, high profit. High profit, Iya, dia mau dong ya. mau dong Mau ya. banget. Jadi- Gimana nih? Produser, Produser, pasti mau banget ya. Oke, Coach. Tadi saya bilang semuanya harus di-blended, walaupun kita punya afirmasi diri yang mumpuni, yang maksimal, tapi kita lupa bahwa kita digerakkan sama Sang Pencipta, itu afirmasi diri bisa berubah hasilnya, nggak sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Karena bisa jadi itu lupa dengan Sang Pencipta otomatis. Saya ngomong begini karena saya digerakkan sama Sang Pencipta. Saya ngomong Sang Pencipta ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bisa bergerak, saya datang ke sini nggak pakai baterai, nggak pakai aki, nggak pakai listrik, tapi saya diberi kekuatan daya listrik sama Sang Pencipta. Kalau kita lupa dengan doa itu meminta, permintaan, permohonan, harus kita lakukan berulang-ulang. Masalah nanti doanya dikabul atau tidak, tetap kita harus afirmasi diri. Pasti suatu saat saya dijabah doa saya. Cuman hanya Sang Pencipta yang tahu kapan ngasihnya. Kita harus berpikir I am no limit. Kita nggak ada batasnya.
Jadi kita bisa menyelesaikan semua hambatan, tantangan yang ada di depan kita. Tapi dalam hati ya, dalam hati bahwa kita bisa menghadapi tantangan apapun. Jangan pernah bilang kita tidak bisa. Kita bisa. We have to think out of the box, biasa saya bilang. Ya kan kemarin saya sering bilang. Keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Kreatif, sekreatif mungkin untuk menyelesaikan masalah, untuk menghadapi tantangan, hambatan yang ada. Itu kita harus berpikir, afirmasi diri kita harus kita itu mampu dan mampu. Kemudian mesti ya. Saya juga, kemudian yang selanjutnya, saya harus lebih baik daripada sebelumnya. I should be better than before. Jadi saya harus lebih baik daripada sebelumnya. Sekali lagi, saya bukan harus lebih baik daripada orang lain, tapi harus lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kita artinya harus meninggalkan kebiasaan yang buruk-buruk dan kita harus ganti dengan kebiasaan yang lebih baik. Nah, yang buruk-buruk kita tinggalkan. Ya kalau misalnya kita tidak bisa langsung meninggalkan, ya dikurangi, ya kan? Kurangi. Memang perlu proses. Bisa karena biasa. Practice makes perfect. Segala sesuatu yang kita latih lama-lama jadi bisa. No instan ya. No instan. Jadi kalau easy come easy go tadi ya. Segala sesuatu yang kita peroleh dengan cara mudah, hilangnya pun mudah. Ya, jadi kemarin juga saya sempat bikin di status Facebook itu, jika kita mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak benar, siap-siap kita akan mengeluarkan sesuatu lebih banyak dengan cara tidak wajar. Tapi kalau kita mendapatkan sesuatu banyak dengan cara yang benar, siap-siap kita harus mengeluarkan sesuatu banyak untuk berbagi sedekah. Nah, untuk mendapatkan keberkahan. Itu kalimat saya, intinya gitu ya. Jadi saya harus lebih baik daripada saya sebelumnya, bukan lebih baik daripada orang lain. Jadi terus introspeksi diri. Kemudian saya harus bisa mencapai hal yang besar. I can be great, not only good. Ya, tapi saya akan lebih baik. Jadi harus menjadi yang luar biasa. Ya, orang bilang I will be the best. Tapi harusnya be great lah, not only good. We have to be not only good, but to be great. Lebih baik. Jadi nggak pernah ada kata puas apa yang kita capai. Terus kita lebih baik. Contoh saya dulu. Mungkin contoh dulu ya, saya pengen punya sepeda, terus saya harus lebih baik lagi, saya harus yang lebih besar lagi, motor sudah punya motornya yang cc-nya lebih besar, terus udah gitu lebih besar mobil. Jadi jangan pernah bilang nggak mungkin, karena yang nggak mungkin bagi manusia mungkin bagi Sang Pencipta. Makanya tadi saya bilang nggak bisa kita notabene 100% menggunakan afirmasi diri secara maksimal, tapi kita lupa doa, lupa pendekatan dengan Sang Pencipta, karena semuanya tergantung yang sutradaranya. Berikutnya, saya harus dipenuhi oleh energi dan kebahagiaan. Harus bahagia, apapun yang kita miliki itu harus kita nikmati. Gak usah mikirin kepunyaan orang lain, kita nikmati yang ada. Sampai saya pernah bilang juga sama orang rumah ya, pokoknya yang penting minimal kita makan pakai nasi, kecap, telur dadar dan kerupuk, insya Allah bahagia. Semuanya tergantung pikiran kita. Betul. Iya, kalau kita lagi makan pas-pasan terus kita mikirin yang lain, ya orang lain gak mikirin kita yang sakit. Jadi kan penyakit itu datang karena terlalu banyak pikiran. Ya, bukan kita gak boleh pikir, tapi jangan terlalu. Yang terakhir nih ya, saya harus menerima diri saya sendiri dan mencintai diri saya sendiri apa adanya. Tapi juga itu untuk diri sendiri ya, bukan ke orang lain. Nanti kalau kita, lu kalau nggak terima gue apa gue ya ini nggak bisa juga. Ini khusus afirmasi diri untuk ke diri kita, bukan untuk diterapkan ke orang lain. Nanti kalau untuk diterapkan paksa ke orang lain, jadi konflik jadinya. Ya, jadi saya harus mencintai diri saya begini apa adanya. Saya hobi nyanyi, hobi ngomong, hobi bersilaturahmi, hobi apa. Jadi lakukan segala sesuatu yang kita lakukan seperti kita melakukan hobi. Dan cintai hobi. Kalau kita sudah punya hobi dan kita mencintai, lebih luar biasa. Oke, dan luar biasa banget. Udah habis. Aduh, kok kita masih ketagihan ya. Jadi pengen nambah bahagia ya. Sama sajian kopi hangat Coach Jadi kita akan bahagia dan menikmati apa yang ada. Susah terus menikmati rumput sendiri. Iya. Bagaimana? Oke.
Ada pertanyaan dari Siapa tuh? 0838218637 sekian. Sekian. Apa Oke. katanya? Bagaimana menjadikan rumput tetangga tidak lebih hijau dari rumput yang ada di depan rumah kita? Waduh, ini bahasanya harus hati-hati saya nih. Ntar takutnya dimarahin sama tukang rumput aja. Jadi ada dua yang kita harus ingat bahwa kalau laki-laki kelemahannya adalah di mata. Jadi kalau mau rumput kita dipandang lebih bagus, ya kita harus senyum di depan ya lawan laki-laki. Ya, kalau perempuan kelemahannya di telinga. Ya, jadi kita harus sering-sering memuji orang rumah. Jadi yang dari pihak wanita harus sering-sering senyum dengan, apalagi kalau capek, orang rumah capek, apa kabar, senyum pokoknya semua. Walaupun kesel ya, memang kita harus, kan dunia ini tempat sendagurau bersandiwara. Jadi tetap supaya rumput kita tetap indah ya, walaupun ada masalah tetap kita usahakan dikasih pupuk walaupun belum bagus banget. Jadi dipupukin di rumput kita, bukan mempupukin yang rumput orang lain. Kalau rumput orang lain makin bagus dia, ya kan belum. Jadi mau fokus ke diri kita, makanya afirmasi diri kita. Jadi apapun yang terjadi ya kita yang harus itu masalah rumput ya. Tinggal jangan sampai gunting rumput jangan pakai gunting kuku. Iya. Dan peruntukannya lagi ya. Jadi gitu, saya juga bilang sama istri saya, ya jangan pernah nyalain orang luar. Kita saling mendoakan, saling mengingatkan, saling menguatkan. Istri saya mengingatkan saya harus sering-sering banyak istighfar, karena saya lebih banyak salahnya daripada istri saya. Ini pengakuan dosa ya. Pengakuan dosa ya. Pengakuan dosa. Curhat juga kali ya. Iya. Tapi memang begini, ini saya simpulkan, jadi ada sedikit keluar dari afirmasi. Oke, boleh. Jadi memang saya analisa pribadi bukan penelitian. Jadi sang pencipta itu menciptakan berpasang-pasangan, ya, berpasang-pasangan. Yang satu cerewet, yang satu pendiam, yang satu galak, yang satu juga lemah lembut. Itu biasa kalau misalnya sama-sama galak itu agak ribet untuk penyesuaiannya. Jadi ya, makanya kita harus sadar diri siapa yang harus mengalah. Jadi kalau menggunakan afirmasi semuanya lama-lama akan klop semuanya gitu. Jadi ada hitam, ada putih, ada atas, ada bawah, ada depan, ada belakang, ada kanan, ada kiri, semua berpasangan. Makanya ada cowok, ada cewek. Yang menurut saya lebih baik ya berpasang-pasangan. Kalau yang lain lebih baik dihindari gitu. Tapi saya nggak mau terlalu dalam ke sana. Jadi Tuhan itu menciptakan berpasang-pasangan gitu. Iya. Ada pertanyaan. Iya. Ketika kita sebagai ibu ya, Sebagai itu. memanggil anak soleh, Pak Direktur soleh, anak soleh yang sehat, cerdas, pintar, baik, segala macam sebutan ya katakanlah panggilan ya, panggilan kepada putra kita, ya, putra putri kita. Nah, apakah itu bentuk afirmasi? Bukankah kalau tadi kan secara definitif ya katakanlah afirmasi itu merupakan ungkapan untuk diri kita, dimana kita memotivasi kita memberikan hal terbaik, kemudian membangunkan bawah sadar kita, menanamkan hal-hal positif di bawah sadar sehingga kemudian mampu untuk menebarkan energi dalam diri. Dan bagaimana kalau kemudian sebagai ibu atau ayah memberikan label-label positif itu kepada putra putri kita atau kepada putra putri didik nih melalui panggilan-panggilan di virtual ya, sebagai seorang guru memberikan labeling kepada putra putri atau peserta didiknya. Sangat bagus, sangat pro, itu termasuk afirmasi. Termasuk afirmasi. Maksudnya, tapi kalau kita sudah membiasakan afirmasi diri, ya itu akan energinya kan nyampe tuh. Ya kan kita juga ngajarin juga ke anak didik kita, ke putra putri kita, kamu harus ngomong yang bagus, dan nanti energinya juga bagus. Jadi awalnya dari ucapan kan. Jadi apa yang kita ucapkan kadang-kadang jadi doa, ya kan? Anak soleh jadi melalui diri soleh. Memang itu bagus. Jadi anak pintar, ya itulah. Jadi kalau kalimat negatif, ya kata orang lain ya harus banyak istighfar, takutnya lupa. Nanti saya bilang itu godaan. Oke, jadi labeling, pencitraan juga terkategori afirmasi. Berarti itu kita sampaikan kepada orang lain
Iya, afirmasi untuk orang Berarti lain. afirmasi itu tidak berlaku untuk diri kita sendiri Iya, saja, gitu. betul. Tapi Tapi utamakan diri kita sendiri. Diri kita. Tapi tidak perlu diungkapkan. Kalau untuk orang lain harus diungkapkan. Oke. Bagaimana kalau misalnya kita tuh punya mimpi, punya rencana ke depan, misalnya udah ketika saya ngobrol sama coach, aku punya mimpi nih, pengen begini. Nah tujuan kita tuh selain mengafirmasi diri kita, penguatan nih. Atau coach, aku punya rencana ini nih, gimana nih baiknya? Stepping up aja yang harus saya lalui. Itu diskusi. Oh, Itu diskusi. bukan dengan sebuah orang. afirmasi. Bukan. Saya punya cita-cita nih. Saya minta bantuan. Kan ada istilah advokasi, ada inquiry. Advokasi memberikan ide-ide kepada orang lain, inquiry bertanya ide-ide, bukan afirmasi. Tapi kalau afirmasi kalimatnya kalimat yang positif, nggak ada kalimat tanya atau kalimat negatif, itu afirmasi. Jadi saya yakin akan menjadi ini. Masalahnya nanti jadi atau enggak itu belakangan. Itu kan ketentuan, yang penting positif saja dulu. Saya kalau ditanya cita-cita padanya apa, saya juga ada yang bilang cita-cita padanya apa. Cita-cita saya cuma mudah-mudahan saya jadi husnul khotimah. Yang lainnya kita jalani saja. Gitu. Jadi takutnya kalau saya cita-cita jadi sesuatu tapi nggak husnul khotimah itu kan akhirnya nggak bagus. Kan yang dilihat akhirnya kayaknya ya. Jadi saya terus berusaha. Walaupun saya dulu benar-benar pernah menyakiti mama saya, mungkin mengecewakan orang lain. Itu proses dalam kehidupan saya. Jadi saya lebih baik daripada sebelumnya, bukan lebih baik daripada orang lain. Gitu. Jadi saya nggak pernah membandingkan diri saya dengan orang lain, tapi membandingkan dengan diri saya sebelumnya. Karena latar belakang saya dengan orang lain beda. Gitu. Itu juga dari orang tua saya seperti itu. Terus ada ungkapan bahwa ketika seseorang mampu mengalahkan dirinya sendiri atau bersaing dengan dirinya sendiri, maka dia akan menjadi yang terbaik. Betul, minimal merasakan kebaikan, ketenangan. Jadi ya jangan niat untuk mengalahkan orang lain saja. Kita lakukan yang terbaik. Misalnya ikut seleksi A, B, C, apapun seleksinya, saya melakukan yang terbaik. Tapi dengan sesama peserta yang seleksi, saya tetap ngobrol. Dalam hati afirmasi diri saya juga saya bilang, saya mudah-mudahan jadi, saya mau jadi. Tapi kalau nggak jadi jangan kecewa, itu yang terbaik. Balik lagi afirmasi. Kan apapun yang terjadi itu yang terbaik. Yang terburuk adalah pada saat kita meninggal tiba-tiba kita nggak ingat segala sesuatu. Saya tidak menjawab nih dulu dari KSP, banyak sekali pertanyaan yang masuk ya di 0813-934-4660 dan diantaranya adalah Coach Pino. Apakah ketika seseorang itu mengalami kegagalan, ya, kemudian dia berada di yang merasa benar-benar di titik terendah, Saya pernah mengalami itu. apakah terkategori orang tersebut belum mampu melakukan afirmasi terhadap dirinya? Kadang-kadang walaupun dia berusaha untuk sudah terbiasa melakukan afirmasi diri, yang tadi saya bilang godaan selalu ada sampai kita sadar atau mau. Jadi nobody's perfect, setiap saat pasti ada cobaan, setiap saat ada masalah, ada naik turunnya, ya. Jadi belum tentu kita sudah, saya seperti ini, saya udah wah bagus ngomongnya, belum tentu kalau saya ada masalah saya bisa langsung menyelesaikan masalah itu. Bisa jadi saya juga down, ya kan, di awal. Tapi kita harus ingat, suatu saat kita di atas, suatu saat kita di bawah, suatu saat kita hebat bisa menanggulangi segala masalah, tapi suatu saat juga diuji. Diuji itu mengingatkan kita bahwa kita itu tidak ada apa-apanya di mata Sang Pencipta itu. Jadi tetap aja ujian itu selalu ada. Ya, masalah selalu ada. Yang ada masalah adalah orang gila, orang mati. Itu yang gak ada masalah. Sedangkan selama kita masih normal dan belum masih hidup, ya pasti ada masalah. Mau yang sudah bekerja, yang sudah uangnya banyak, atau apalagi masalah COVID kemarin kan pasti semuanya terkena imbasnya. Tinggal bagaimana kita mengafirmasi diri itu supaya kita akhirnya bisa menghadapi tantangan hambatan yang ada. Yakin saja, yakin. Istri saya minta, Mas beli ini dong. Ya nanti ada uang. Walaupun kenyataan belum ada. Saya afirmasi diri ya, nanti minggu depan ada uang. Beneran, walaupun saya nggak tahu ada apa dari mana, tapi saya ngomong gitu walaupun nanti hasilnya seperti itu. Tapi ternyata dengan afirmasi diri saya itu sering
ucapan yang saya ucapkan itu terwujud. Tapi tentunya melalui proses terlebih dahulu. Ya. Proses, usaha, ikhtiar, ya, semuanya doa, semuanya. Tapi tetap hasil tetap yang menentukan yang di atas. Kan gitu. Contoh, Mas aku mau beli ini, belum uangnya belum ada. Yuk kita ke showroom, bayangin beli mobil, mau showroom apa? Bismillah, dan tahun. Ngomong gitu ternyata. Alhamdulillah. Ya itu ya afirmasi seperti itu. Gitu. Oke, ternyata kemampuan mengafirmasi diri sebagai penyeimbang ketika saat kita berada memang dalam kondisi Nah, perlu dorongan kembali begitu ya. jadi ingat, saya jadi ingat Pak Rahman jadi ingat. Jadi ada IQ, EQ, SQ. Kata orang-orang semuanya penting, memang semuanya penting. Tapi di antara yang tiga-tiganya menurut saya yang paling terpenting adalah spiritual. IQ, EQ selanjutnya, yang spiritual dulu. Nanti kalau kita menerapkan spiritual kita, keimanan lah. Ada ilmu. Kalau di status Facebook saya ada ilmu, ada iman, ada ilmu, ada seni. Tiga-tiganya dikolaborasikan. IQ, EQ, SQ. Tapi yang nomor satu tuh iman, spiritual, yakin nanti ada pertolongan, yakin nanti ada jalan keluar, yakin. Kalau nggak yakin ya itu ilmu dan seni ya, nggak ada apa-apanya. Tapi walaupun kita belum punya ilmu, belum punya seni, tapi punya keyakinan, itu semua bisa mendukung. Oke, luar biasa banget nih. Saya jadi speechless lah. Bisa ya, iya kan gitu, yakin aja. Baik, dulu terdengar dari speechless meyakinkan dengan kopi hangat kita ya.